Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 511. Melanjutkan cerita sebelumnya. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, kekuatan 11 atribut di Tan Yun melonjak ke pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya perlahan di udara menuju Tang Yongsheng yang jaraknya puluhan ribu kaki. Tiba-tiba, bayangan pedang Hong Meng yang besar dan berkabut keluar dari pedang pembunuh Hong Meng. Dengan kekosongan retakan ribuan mil di sekitarnya, dia memotong punggung Tang Yongsheng melalui gelombang ruang. Blok kecepatan sangat mengejutkan. Sebelum bayangan pedang Hong Meng tiba, Tang Yongsheng merasakan aura yang sangat kuat, menyapu dari belakang. Wajah Tang Yongsheng sangat serius. Pada saat dia tiba-tiba berbalik dalam gelombang ruang, kekuatan jalan surga kuno berguling ke pedang terbangnya. Dilihat dari nafasnya, dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia menduga bahwa pedang ini adalah pukulan paling kuat dari Tan Yun. Dia tahu bahwa dia dan Tan Yun pasti menang atau kalah. Tan Yun, Raja Suci ini harus membunuhmu hari ini. Setelah Tang Yongsheng mengeluarkan raungan marah, tangan kirinya mencengkram formula ajaib, bibirnya bergerak diam-diam, dan tangan kanannya memegang pedang. Dia melambai dalam lintasan yang tidak terduga di depannya. Tiba-tiba, kekosongan besar di atas kepalanya tampak terkoyak oleh monster yang kuat. Memperlihatkan retakan ruang sepanjang 9-10 ribu kaki. Menyempurnakan klasik ilahi kuno 9 kota pedang ilahi kuno Qiankun. Tan Yun, pergi ke neraka. Suara Tang Yongsheng baru saja jatuh. Tiba-tiba, 9 pedang putih susu dengan panjang ribuan kaki di langit keluar dari 9 celah ruang angkasa, berisi atmosfer kuat yang tak tertandingi, dan datang ke Tan Yun. "Tuan, hati-hati!" teriak Moer dengan panik. Dari nafas 9 cahaya pedang, dia merasakan bahwa salah satu dari cahaya pedang itu dapat melukai dirinya sendiri dengan parah. Langkah ilahi Hong Meng. Sosok Tan Yun sering berkedip. Ketika dia menghindari 7 pedang yang jatuh dari langit, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya, tetapi itu adalah pedang ke-8, yang menebas secara vertikal dari leher belakang Tan Yun ke punggungnya. Segera, luka besar sepanjang puluhan kaki muncul di punggung Tan Yun. Ketika darah menyembur ke dalam kehampaan, terlihat jelas bahwa tulang itu berada jauh di dalam luka punggungnya. Ah! Tiba-tiba, Tan Yun mengeluarkan suara menyakitkan yang sulit ditahan, tetapi ledakan vertikal ke-9 menghantam bahu kanan Tan Yun. Pukulan, klik. Cahaya darah tiba-tiba muncul. Tulang bahu kanan Tan Yun ditusuk dan patah. Seluruh lengan kanan yang memegang pedang itu memuntahkan darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. Pada saat ini, Tang Yongsheng, yang telah melukai Tan Yun dengan parah, menunjukkan pedang terkuat, dan menghadapi bayangan pedang Hong Meng yang menebasnya. Dia membuka mulutnya, dan seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, keluar dari kehampaan. Berubah menjadi kuali raksasa hitam setinggi 100 kaki. Dan Tang Yongsheng bersembunyi di kuali raksasa hitam. Ledakan. Bayangan pedang Hong Meng yang berkabut, ketika dipotong di kuali raksasa hitam, dengan suara keras yang memekakkan telinga, dalam tatapan Tang Yongsheng yang luar biasa, senjata abadi kelas menengahnya dan kuali raksasa yang agresif benar-benar terpotong-potong. Wah, wah, wah. Setelah kuali raksasa runtuh, itu berubah menjadi fragmen di langit, berserakan dengan celah ruang yang padat, dan menelan Tang Yongsheng dan Tan Yun yang kehilangan lengan kanannya. Dalam gelombang ruang, kecepatan Tang Yongsheng melambat sebesar 20%. Meskipun dia tidak bisa menghindar tepat waktu, meskipun dia menghindari poin-poin penting, dia meninggalkan 100 luka berdarah di wajah, leher, dada, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya. Ada juga pecahan kuali raksasa, yang masuk dari dadanya dan menghancurkan 6 tulang rusuk, lalu melesat keluar dari punggungnya. Engah. Wajah Tang Yongsheng pucat. Setelah mengeluarkan seteguk darah, dia memegang pedang terbang dan meraung marah,
membunuh Tan Yun yang kehilangan lengan kanannya. Bajingan kecil, kamu telah kehilangan tangan kananmu. Raja Sucini melihat kemana kamu pergi kali ini. Tang Yongsheng, bahkan jika aku kehilangan lengan, aku akan membunuhmu. Fitur wajah terdistorsi Tan Yun dan tubuh besar bergegas menuju Tang Yongsheng. Bang bang. Dalam perjalanan Tan Yun bergegas, sepotong pecahan kuali raksasa, dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, mengenai tubuh Tan Yun, mereka pecah berkeping-keping di mata Tang Yongsheng yang mengejutkan. Tubuh yang kuat, tapi hari ini kamu masih bukan lawan dari Raja Suci ini. Tang Yongsheng terus memuntahkan darah dari sudut mulutnya dan mengayunkan pedang ke arah Tan Yun. Wah! Ribuan kaki kekuatan kuno, saat pedang meledak ke arah Tan Yun dari pedang terbang, ada kekosongan ribuan mil di sekitarnya, penuh retakan gelap seperti jaring laba-laba. Langkah ilahi Hongmeng. Dalam keadaan normal, Tan Yun tidak bisa melarikan diri, tetapi sekarang dia berada di gelombang ruang spasial miliknya. Setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, dia nyaris menghindari pedang, muncul di atas kepala Tang Yongsheng, mengayunkan tinju kirinya yang besar dan meraung, "Matilah." Bersenandung. Langit bergetar, dan Tan Yun memukul kepala Tang Yongsheng dengan kepalan tangan. Kamu bajingan kecil, terlalu banyak untuk membunuh Tuan Suci sekarang. Tang Yongsheng tiba-tiba menukik dan berkata sambil meringis, potong untuk Tuan Suci ini. Segera, pedang terbang di tangan kanan Tang Yongsheng terbang menjauh dari telapak tangannya, tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 300 kaki, dan memotong kepalan tangan kiri yang dilemparkan oleh Tan Yun ke udara. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat tubuh Tan Yun, pedangnya sendiri dapat dengan mudah membelah kepalan tangan kiri dan lengan kiri Tan Yun menjadi dua. Pada saat itu, lengan Tan Yun akan ditinggalkan. Selama dia menangkap Tan Yun hidup-hidup, itu berarti dia mengendalikan Huangfu Shengzong dan membuat semua orang kuat di Huangfu Shengzong tidak berani bertindak gegabah. Tapi adegan berikutnya membuat Tang Yongsheng memunculkan gelombang badai di hatinya. Bang bang. Tapi itu adalah tinju kiri besar Tan Yun. Setelah membombardir pedang terbang yang dipotong 300 kaki, dengan suara yang tajam dan keras, pedang terbang itu retak seperti keramik. Pedang terbang Tuan Suci ini adalah senjata abadi kelas atas. Itu dihancurkan oleh tinjumu. Seberapa kuat kekuatan fisikmu? Tang Yongsheng ketakutan dan memuntahkan seteguk darah. Pedang terbangnya bukanlah pedang terbang biasa, tetapi pedang abadi yang dikandung oleh kekuatan surga miliknya. Saat ini, pedang abadi dihancurkan. Dia menderita serangan balik. Dia pusing dan memuntahkan darah di mulutnya. Wajahnya seputih kertas. Namun, ada kilatan kejahatan di matanya. Sepertinya dia punya strategi untuk menghadapi Tan Yun. Membunuh Tan Yun, yang kehilangan lengan kanannya. Pupilnya yang besar berwarna merah. Dia menukik di udara, bergerak melalui gelombang ruang, membuka telapak tangan kirinya dan mencoba yang terbaik untuk mengambil telapak tangan di Tang Yongsheng. Kekuatan satu telapak tangan membuat kekosongan ratusan mil di sekitarnya, benar-benar runtuh, dan berubah menjadi lubang ruang gelap yang besar. Pada saat kritis, Tang Yongsheng tiba-tiba menelan pil merah darah ke perutnya. Tiba-tiba, Tang Yongsheng, yang terluka parah, napasnya melonjak liar. Tubuhnya bergetar, terlepas dari belenggu gelombang ruang, berubah menjadi siluet, meningkat tajam, dan berubah menjadi busur. Setelah menghindari telapak tangan yang diambil oleh Tan Yun, dia tiba-tiba muncul di bahu kiri Tan Yun. 10.000 mil melalui kerucut awan, bunuh untuk Tuan Suci ini. Mata Tang Yongsheng dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba, sebuah kerucut darah yang meneteskan darah merah di kedalaman pikirannya keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki, dengan semburan percikan. Darah tertusuk dari sisi kiri leher Tan Yun, dan darah keluar dari sisi kanan leher. Wow, Tan Yun menyemburkan seteguk darah. Haha. Tan Yun bernapas dengan cepat, dan darah menyembur dari kedua sisi kerucut raksasa melalui lehernya. Hahaha. Selama aku menghancurkan tubuhmu dan mengancam semua orang di Huangfu Shengzong dengan janin abadimu, aku bisa pergi hari ini. Tang Yongsheng berdiri di bahu kiri Tan Yun. Dia juga terluka parah dan tertawa liar. Tertawa mengandung arti bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan.
Tuan, Moer akan membantumu. Moer dalam gaun hitam menggulung air matanya. Ketika dia terbang menuju Tan Yun, suara lemah Tan Yun mengungkapkan makna yang keras kepala dan tak terbantahkan. Jangan datang ke sini. Terserah kamu. Bermimpi. Tang Yongsheng, yang diselimuti rasa malu, terbang menjauh dari bahu kiri Tan Yun, berdiri di udara, dan di antara pikirannya, kerucut raksasa yang menembus leher Tan Yun bergerak sangat cepat di leher Tan Yun. Mengaum. Tan Yun menyemprotkan darah merah, dan raungan seperti binatang keluar dari mulutnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan dengan kuat menggenggam kerucut raksasa itu. Keluarlah untukku. Tan Yun menggertakkan giginya, mengeluarkan kerucut raksasa berdarah dengan tangan kirinya, dan kemudian melemparkannya ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Tan Yun menahan rasa sakitnya, membalikkan tubuhnya seperti bukit di udara, meledakkan kekosongan dengan kaki kanannya dan menariknya ke arah Tang Yongsheng. Api es Hongmeng. Pada saat yang sama, api biru es setinggi 800 kaki tiba-tiba menyelimuti Tang Yongsheng. Dalam sekejap, Tang Yongsheng dibekukan oleh gunung es setinggi 800 kaki. Di dalam gunung es, kulit tubuh Tang Yongsheng meleleh dengan cepat. Ketika dia baru saja mengguncang gunung es yang pecah dan keluar dari perangkap, Tan Yun dengan keras melemparkan pecahan es ke kaki kanannya dan menarik ke arah Tang Yongsheng yang tidak bisa dikenali. Kamu tidak bisa membunuh Tuan Suci ini. Tang Yongsheng melakukan tendangan voli ke udara. Di antara jari-jarinya, alam semesta berkelebat di antara jari-jarinya. Sebuah pedang kuno keluar dari tangan kanannya. Tan Yun menutup telinga padanya, dia benar-benar marah, dia hanya ingin melukai Tang Yongsheng dan menyerahkannya kepada Mu Mengyi untuk dieksekusi. Membunuh. Tan Yun terbang menuju Tang Yongsheng, mengayunkan lengan kirinya dan melemparkannya ke Tang Yongsheng. Suara mendesing. Adegan bahwa Tan Yun menghancurkan pedang terbang senjata abadi kelas atas dengan satu pukulan barusan sangat jelas. Kali ini Tang Yongsheng belajar menjadi pintar. Dia tidak memotong lengan kiri Tan Yun dengan pedang, tetapi bersembunyi dengan tergesa-gesa. Baru kemudian dia melakukan pukulan backhand, mematahkan kekosongan dan memotong ke arah luka di leher Tan Yun. Tang Yongsheng cukup percaya diri. Jika pedang ini terus berlanjut, Tan Yun akan menggerakkan kepalanya. Tapi adegan yang tidak pernah terpikirkan oleh Tang Yongsheng terjadi. Dia mengucapkan kepanikan histeris, bagaimana ini bisa? Bagaimana lengan kirimu bisa menyerang ke belakang? Pada saat ini, Tang Yongsheng ketakutan. Itu menakutkan. Karena setelah dia menghindari lengan kiri Tan Yun, lengan kiri Tan Yun sepanjang 80 kaki tiba-tiba menekuk sendi siku. Telapak tangan kirinya dengan kuat menggenggam Tang Yongsheng dan pedangnya di tangannya, hanya kepala Tang Yongsheng yang terungkap. Tan Yun, kamu bukan manusia. Kamu sama sekali bukan manusia. Tan Yun, kau bukan manusia. Kau sama sekali bukan manusia. Wajah Tang Yongsheng memerah, dan dia berteriak dengan marah, bocah tercela, jika kamu tidak terkejut, bagaimana kamu bisa menangkap tuan ini? Tan Yun, yang terluka parah, terbang ke tanah terengah-engah. Dia memelototi Tang Yongsheng, kamu bilang aku jahat. Ketika kamu baru saja menyerangku dengan kerucut raksasa, mengapa kamu tidak memikirkannya? Dirimu sendiri. Setelah raungan, Tan Yun perlahan mengepalkan telapak tangan kirinya, dan seluruh tulang tubuh Tang Yongsheng segera mengeluarkan suara berderak, seolah-olah dia akan diperas sampai mati oleh Tan Yun kapan saja. Fitur wajah Tang Yongsheng sangat terdistorsi karena rasa sakit. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Untuk pertama kalinya, Tang Yongsheng, sebagai kepala klan Tang dan Raja Suci Dinasti Tang, merasa bahwa kematian sudah sangat dekat. Tang Yongsheng mengalami kesulitan bernapas. Dia jelas merasa bahwa bahu dan tulang rusuknya di kedua sisi dadanya telah berubah bentuk. Retak. Tang Yongsheng berteriak seperti babi. Tan Yun membuat kekuatan dengan telapak tangan kirinya dan mematahkan bahu, dada, dan tulang rusuknya. Pada saat berikutnya, Tan Yun mengangkat formasi pedang Hong Meng Tu dan terbang dengan goyah menuju pintu alam rahasia. Sebelum terbang, dia memasukkan pedang pembunuh Hong Meng yang jatuh ke tanah ke dalam pikirannya. Dia juga untuk sementara memasukkan lengan kanannya ke cincin langit dan bumi. Tan Yun anak,
Tang Yongsheng, yang berpakaian besi, lemah dan tak tertahankan, berkata dengan tegas. Dia sebentar-sebentar berkata, Tuan Suci ini, Anda belum pernah melihat adegan apapun. Anda membunuh jika Anda mau. Pada saat ini, ada keengganan dan kemarahan di mata Tang Yongsheng, dan dia secara bertahap menjadi tenang dan terdiam. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan hari ini. Binatang, jangan khawatir, patriark ini tidak akan membunuhmu. Tan Yun berkata dengan dingin sambil terbang dengan gemetar, nanti, seseorang akan mengikismu hidup-hidup dan menarikmu keluar dari tulangmu. Pada saat yang sama, setelah singa naga emas menyusul perahu roh, sayap kanan emas tiba-tiba menjatuhkan perahu roh. Bang bang. Sayap singa naga mengepakkan sayap dan menamparkan seorang lelaki tua di tingkat domain ilahi sampai mati, tanpa tulang yang tersisa. Kemudian, singa naga emas membunuh Ruyan Wuji yang tidak memiliki perlawanan. Bunuh jika kamu mau. Ruyan Wuji meraung, Huangfu Shengzong Anda telah menghancurkan sekte abadi-abadi. Tidak ada artinya bagi pemimpin sekte kami untuk hidup. Ayo, dasar binatang, datang dan bunuh aku. Singa naga emas singa melemparkan pandangan menghina ke Ruyan Wuji. Detik berikutnya, tubuh 900 meter tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pemuda pirang yang tampan dan jujur. Pemuda pirang adalah singa naga emas. Retak, tangan kanan singa naga emas mengenai dada Ruyan Wuji seperti kilat, dan mulut Ruyan Wuji menyemburkan darah, seperti layang-layang putus yang jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Namong Qingqian dan Tuo Balin, yang masih hidup, mencoba membubarkan diri dan lari menyelamatkan diri di lautan awan dengan panik. Tinggalkan semuanya untukku. Singa naga emas terbang melintasi puluhan mil dan menamparkan punggung Namong Qingqian. Mulut Namong Qingqian memuntahkan darah. Organ internalnya bergetar dan jatuh ke dalam kehampaan. Wah! Singa naga emas, ekor singa yang berkilauan, keluar dari dirinya sendiri dan melilit Namong Qingqian yang jatuh. Kemudian, singa naga emas menyusul Tuo Balin dengan jubah merah, mengayunkan telapak tangan kanannya, dan menamparkan kaki Tuo Balin. Telapak tangan kiri naga emas dan singa memutar cakarnya, dan 5 jari dengan darah melesat ke dada Tuo Balin. Tuo Balin yang meratap seperti seorang wanita dan terbang di antara pegunungan. Setelah menemukan Ruyan Wuji, singa naga emas membawa Tuo Balin dan Ruyan Wuji ke alam rahasia Huangfu. Sesaat kemudian, Tan Yun mencengkram leher Tang Yongsheng dengan tangan kirinya, membuka pintu wilayah rahasia dan terbang ke wilayah rahasia Huangfu. Pada saat ini, Mu Mengyi menatap Tan Yun, yang sedih. Air mata mengaburkan pandangannya. Celepuk, Tan Yun melemparkan Tang Yongsheng, yang seluruh tubuhnya lembut, ke rerumputan yang subur dan menatap para wanita dengan lembut. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Aku akan kembali ke Menara Suci Linglong untuk memulihkan lukaku. Setelah itu Keratua menangkap Sangsi kembali. Kita akan mengeksekusi Tang Yongsheng bersama.